Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggota tim Nadia Fitri Salamah, H141800007, Arifah Fajrina, H141800037, Hanisa Dwintari, H141800047, dan Rizky Septiandini Amelia, H1418043. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas terkait PLTU Batang, sebuah analisis kebijakan pembangunan PLTU Batang dengan pendekatan ekonomi berbasis negara. Latar belakang dari analisis kami, yaitu pembangunan PLTU Batang merupakan suatu program strategis nasional yang menjadi highlight pemerintah dan tertulis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015 hingga tahun 2019. Dengan tambahan kapasitas pembangkit beserta jaringan transmisi pendukungnya, kebutuhan listrik nasional akan tercukupi dan merata hingga rasio elektrifikasi pada 2020 dapat menyentuh hingga 97%. Pembangkit listrik tenaga uap ini dibangun dengan diharapkan dapat mensuplai kebutuhan listrik rumah tangga dan industri di Jawa Tengah. Lokasi yang digunakan dalam mendirikan PLTU merupakan lokasi kawasan konservasi laut dan juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011 tentang RT/RW Wilayah Kabupaten Batang tahun 2011 hingga 2031, Pasal 36 Ayat 3, setelah sebelumnya dilakukan berbagai perubahan terkait titik koordinat batas terluar kawasan konservasi perairan daerah menjadi daerah Ujung Negoro, Kecamatan Kandeman, hingga Karangasem Utara, Kecamatan Batang, yang menyebutkan bahwa kawasan konservasi laut daerah Pantai Ujung Negoro hingga Roban. Pembangunan PLTU ini menuai berbagai pro kontra di antara masyarakat karena berdampak buruk terhadap lingkungan dan mengganggu pekerjaan warga setempat. Namun, berbagai gugatan yang telah dilakukan oleh masyarakat dibantu dengan NGO tidak menghasilkan dan proyek ini tetap dijalankan hingga sekarang. Baik, selanjutnya untuk menganalisis mengenai kebijakan pembangunan PLTU Batang ini, kelompok kami menggunakan pendekatan ekonomi berbasis negara, yaitu khususnya untuk pendekatan utilitarian. Namun sebelumnya, adanya suatu pandangan bahwa posisi negara ini cenderung dipandang sebagai derivatif ataupun kepentingan negara itu adalah turunan gitu dari kepentingan hal lainnya. Negara ini seringkali anggap tidak memiliki logikanya sendiri, tidak memiliki motivasinya sendiri, dan tidak memiliki sumber energi lainnya yang dapat digunakan selain dari perekonomian. Dan adanya pandangan bahwa negara ini hanyalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan pribadi ketika kemampuan individu itu tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Lalu datanglah suatu pendekatan ekonomi berbasis negara yang mengemukakan suatu ide bahwa negara ini tuh bisa loh berperan aktif, di mana negara ini memiliki agenda atau kepentingannya yang mana tidak bisa direduksi oleh kepentingan pribadi. Di sini dengan pendekatan utilitarian, di mana pendekatan utilitarian ini berusaha untuk menjelaskan bahwa negara inilah dapat melakukan tindakannya atau dapat melakukan kepentingannya sesuai dengan yang negara inginkan gitu. Lalu menurut yang dikemukakan oleh Erik Nordlinger, di mana negara ini diposisikan terdiri dari seluruh individu yang memegang jabatan di mana mereka ini memiliki kewenangan untuk membuat dan menjalankan kebijakan-kebijakan yang mengikat baik itu sebagian maupun seluruh masyarakat di negara tersebut. Jadi di sini bisa diartikan bahwa negara ini terdiri dari individu-individu yang memegang jabatan dan negara ini terpisah dari masyarakat, di mana masyarakatlah yang terikat atau memiliki kewajiban untuk mematuhi kebijakan yang dikeluarkan oleh suatu negara. Adapun perihal otonomi negara, di mana otonomi ini tuh dianggap sebagai suatu kejadian ketika pejabat-pejabat atau pemangku kepentingan itu dapat menghasilkan suatu kebijakan yang sesuai dengan keinginannya. Adapun kebijakan itu bisa jadi selaras ataupun bertentangan dengan keinginan orang-orang yang bukan pemangku jabatan.
Pandangan dari Eric Nordlinger ini pun mendapatkan kritikan oleh Caporaso dan Levin yang memandang bahwa jika negara ini disamakan oleh pejabat yang memegang jabatan atau para individu itu, maka kemudian keinginan negara ini akan sama saja dengan keinginan individu di dalam masyarakat, sehingga batasan antara otonomi negara itu menjadi sesuatu yang bias atau kabur gitu. Selanjutnya, analisis kebijakan pembangunan PLTU Batang dengan pendekatan utilitarian. Berdasarkan teori pendekatan utilitarian, disebutkan bahwa penerapan sebuah kebijakan tidak semuanya dapat memuaskan atau menguntungkan semua pihak. Namun, kebijakan yang dibuat tetap terus dilaksanakan mengingat adanya dampak positif yang bisa didapatkan oleh kepentingan kelompok tertentu, meskipun kebijakan tersebut dapat merugikan kelompok masyarakat lain. Hal inilah yang membuat kebijakan mengenai perubahan kawasan konservasi laut daerah yang tertuang dalam Keputusan Bupati Batang nomor 523/194/2012 tetap dijalankan. Lalu apa saja keuntungan yang didapatkan dari penerapan kebijakan pembangunan PLTU Batang ini? Yang pertama, adanya keuntungan bagi pemilik lahan. Dalam hal ini, adanya kebutuhan lahan untuk pembangunan proyek PLTU Batang, sehingga para pemilik lahan di mana proyek akan dibangun diminta untuk menjual lahannya kepada proyek PLTU Batang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, harga tanah akan dipatok berdasarkan NJOP untuk mengantisipasi kerugian warga. Yang kedua, dapat meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar PLTU Batang. Hal ini berkaitan dengan adanya lapangan pekerjaan yang terbuka luas bagi masyarakat sekitar PLTU Batang, berupa perekrutan pegawai PLTU bagi masyarakat sekitar PLTU Batang, penyediaan jasa oleh masyarakat seperti penyewaan kos-kosan bagi pekerja proyek yang berasal dari luar kota, membuka warung makan dan tempat laundry di sekitar PLTU Batang. Yang ketiga, adanya kemudahan akses listrik. Dengan adanya pembangunan PLTU Batang, maka pasokan jumlah listrik yang dihasilkan akan bertambah. PLTU Batang akan memasok listrik untuk seluruh Jawa dan Bali dan akan menyokong kelistrikan di kawasan industri terpadu atau KIT Batang yang sedang direncanakan. Batang juga akan menjadi kota industri terintegrasi dengan dibangunnya stasiun kereta api Batang, exit tol KIT Batang, dry port, dan juga pelabuhan. Yang terakhir, mendorong munculnya investasi dan membuka lapangan pekerjaan baru. Dengan adanya ketersediaan listrik di daerah Batang berpotensi untuk mendorong munculnya investasi dan peluang adanya lapangan pekerjaan baru, sehingga dalam hal ini akan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru bagi wilayah Batang dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Lalu bagaimana kerugian yang dihasilkan dari pembangunan PLTU Batang dan siapa saja yang dirugikan? Terdapat 4 dampak, yaitu pada nelayan, lingkungan, buruh tani, serta sosial dan ekonomi. Pertama, kita akan bahas tentang dampak pada nelayan, yaitu ada 2. Semakin sulitnya nelayan dalam mencari ikan yang disebabkan larangan mencari ikan di sekitar PLTU. Oleh karena itu, nelayan harus melaut lebih jauh dari biasanya. Selanjutnya, alat tangkap nelayan menjadi rusak karena tersangkut lumpur sekitar PLTU Batang. Yang kedua, ada dampak pada lingkungan, yaitu bongkahan-bongkahan batu bara ditemukan bersama dengan hasil tangkapan laut oleh nelayan di Dusun Roban Timur, Desa Sengon, Batang pada akhir tahun 2020. Selanjutnya, menyebabkan polusi udara dan memperparah krisis iklim yang disebabkan oleh pelepasan emisi karbon hingga 10,8 juta per tahun. Yang ketiga, ada pada dampak buruh tani, yaitu kehilangan mata pencarian karena sawah, tanah, dan laut akan tergusur sehingga mereka terancam tidak memiliki pekerjaan, terutama pada buruh wanita dan yang berumur karena memitik bunga melati menjadi pengangguran. Selanjutnya adalah lokasi sawah dan kebun pengganti yang jauh dari pemukiman akan menambah beban baru karena membutuhkan waktu sekitar 30 menit dari perjalanan menggunakan kendaraan bermotor. Akibatnya tidak semua masyarakat bisa bekerja di sawah dan kebun pengganti. Namun jika tidak mendapatkan lahan pengganti, pihak perusahaan akan memberikan uang kompensasi per bulan yang berbeda-beda nominalnya. Yang terakhir ada dampak pada sosial ekonomi, yaitu ketakutan perubahan sosial masyarakat seperti gaya hidup hedonisme, nilai-nilai kearifan lokal yang luntur, munculnya individualisme, dan lain-lain kerusakan moral yang ditakutkan. Selanjutnya yaitu bertambahnya tingkat pengangguran dan berpengaruh pada pendapatan daerah. Hal ini disebabkan oleh masyarakat desa Karanggeneng tidak memiliki skill untuk bekerja di proyek tersebut, meskipun pihak perusahaan ini memberikan kesempatan bekerja.
Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.